Halo guys, kembali lagi di bagian kelima Crypto Week of Trading. Apa yang akan kita pelajari di sini? Di sini kita akan menggali lebih dalam mengenai supply and demand. Ingat ya teman-teman, bahwa salah satu hukum yang mendasari dari week off yaitu adalah supply and demand atau permintaan dan penawaran. Di sini kita akan gali ya lebih dalam gimana sih implementasinya permintaan dan penawaran, oke? Tekanan beli dan tekanan jual ini seperti apa? Ini kita akan pahami ya di sini. Nah, demand itu adalah sisi permintaan atau sisi dari pembeli. Apa yang bisa kita lihat di sini? Jadi ketika harga suatu aset itu mengalami penurunan, ada kecenderungan ya peningkatan tekanan beli. Kenapa? Karena orang ini merasa bahwa oke, ini diskon, harganya turun. Saatnya beli. Ingat teman-teman ya, kalau harga ini semakin turun berarti kan semakin murah. Itu menunjukkan akan ada semakin banyak pembeli yang step up ke market dan juga melakukan pembelian. Nah, menurut week off sendiri ada dua jenis supply and demand. Jadi supply and demand ini dibagi ke dalam dua jenis. Pertama, ya itu adalah aggressive supply and demand. Yaitu adalah mereka yang mengeksekusi menggunakan market order. Ya, ini biasanya teman-teman yang suka yang namanya HK ya, jar kanan. Oke, ada potensi, oke, saya langsung market order. Ini adalah mereka yang suka HK. Aggressive supply and demand ini adalah mereka yang sebenarnya bisa menggerakkan harga. Terutama kalau yang agresif supply and demand-nya ini bukan kita ya, para retail, tapi para institusi besar. Kalau mereka market buy ya 100 juta dolar atau 1 billion US dollar, ini market pasti gerak. Ini kenapa? Ya karena persis sifatnya seperti pergerakan air ya. Air yang datar, coba kamu lempar batu. Apa yang terjadi? Pasti ada gejolak. Nah, jadi agresif supply and demand itu analoginya persis seperti air yang tenang dilempar batu. Nah, sedangkan pasif supply and demand ini adalah mereka yang sabar ya. Mereka yang menggunakan limit order. Oke, saya mau beli nih di harga 70.000. Oke, saya nunggu antrian nih beli di harga 60.000. Itu adalah mereka yang sabar ya, dan mereka yang mengisi order book atau mengisi likuiditas di buku pembelian. Karena pasif supply and demand ini efeknya kan nggak mendadak di market. Karena mereka nggak masuk saat itu juga ya. Mereka antri, maka dari itu sifatnya itu slowing down. Cenderung menghambat pergerakan, absorb ya, atau menahan, menyerap sesuatu. Harga dari suatu aset itu bisa mengalami yang namanya peningkatan atau kenaikan ketika agresif demand itu jauh lebih besar daripada pasif supply. Apa ini maksudnya? Ya ketika pembelinya ini agresif, tapi yang jual ini relatif pasif ya. Mereka hanya limit. Tapi harga ini naik dengan signifikan ketika ada orang yang HK, hajar kanan dengan market order dalam jumlah yang signifikan atau besar. Kemudian harga ini bisa turun ketika para penjual ya atau agresif supply ini jauh lebih tinggi ya daripada pasif demand. Jadi kalau orang hajar market sell tapi nggak ada yang nahan harganya di limit order pembelian, ya harga pasti mengalami penurunan atau supportnya ini bisa jebol. Nah, untuk harga ini bisa naik ya di sisi kiri ya atau bid atau demand ini harus menelan sisi yang kanan atau supply-nya. Kalau seperti ini ya ilustrasinya dia lebih banyak pembeli ya ini akan dimakan order-order pembelian sehingga harga ini bisa mengalami yang namanya kenaikan. Jadi logika sederhananya itu seperti itu ya. Nah, pentingnya apa sih? Pentingnya mempelajari supply and demand. Ini kita akan mempelajari tentang yang namanya absorption atau penyerapan. Agresif supply and demand ya, pembeli yang agresif atau penjual yang agresif itu bisa diredam oleh apa? Oleh pasif supply and demand melalui limit order. Jadi misalkan ada orang mau naikin harganya ya di market buy, tapi itu pasti bisa keredam dengan adanya limit sell ya. Jadi market buy biasanya di atasnya itu selalu membentuk wick ya atau penurunan kecil yang mana itu dibendung atau diabsorb oleh para limit seller, para pasif supply and demand. Di mana di sini adalah pasif supply. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang biasanya agresif menjual ya, atau agresif seller, yang market sell itu biasanya selalu diserap oleh pasif buyer atau mereka yang melakukan limit buy ya. Jadi market sell, tapi harga ini nge-wick ke atas karena ada yang placing ya, limit buy di bawahnya. Sehingga harga ini nggak serta-merta yang namanya turun, ada yang menjaga. Jadi memang teman-teman harus pahami ya karakteristik dan pergerakan harga ya secara price action. Karena itu teman-teman bisa ya melihat kira-kira ini
mana nih yang lebih agresif. Dan juga nanti kita konfirmasi dengan volume, dengan melihat fase-fase di week off baru kita bisa menentukan. Oke, kita di tahap apa dan action seperti apa yang harus dilakukan. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.